Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Hasanah dari Prodi Hukum, Fakultas Hukum, semester 1, kelas mandiri Universitas Islam Indragiri. Saya ingin mempresentasikan tugas Nahwu Shorof ini yang berjudul Kajian Teoritis Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab dengan dosen pengampu Bapak Herdiansyah LC MA. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendahuluan, perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia tidak terlepas pengaruh dari perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya. Beberapa kesulitan mahasiswa dalam memahami materi yang diajarkan oleh dosen. Pertama, dari bahan ajar. Penulis mendapatkan bahwa bahan ajar yang masih banyak digunakan oleh seorang dosen dalam pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan bahasa ajar kitab Baina Yadai, yang mana pada hakikatnya tidak terdapat hubungan yang signifikan dari teori yang diajarkan dengan beberapa faktor segi sosio-budaya bagi pelajar di Indonesia. Kedua, dari metode dan cara yang digunakan oleh seorang dosen dalam memberi pelajaran kepada mahasiswa masih menggunakan metode pembelajaran tradisional, sehingga proses pembelajaran yang cenderung pada ketidakpencapaian target materi kurikulum. Selanjutnya, pembahasan dan hasil, pengertian dan kedudukan bahan ajar dalam pembelajaran. Bahan ajar berupa segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Joni, bahan ajar mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Peran bahan ajar bagi guru. Pertama, menghemat waktu guru dalam mengajar. Kedua, mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator. Yang ketiga, meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Selanjutnya, peran bahan ajar bagi siswa. Pertama, siswa dapat belajar tanpa kehadiran atau harus ada guru. Yang kedua, siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja dikehendaki. Ketiga, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan sendiri. Keempat, siswa dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri. Kelima, membantu potensi untuk menjadi pelajar mandiri. Peran bahan ajar dalam pembelajaran individual. A. Sebagai media utama dalam proses pembelajaran. B. Alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses siswa memperoleh informasi. C. Penunjang media pembelajaran individual lainnya. Dalam pembelajaran kelompok, bahan ajar memiliki peran, yakni sebagai bahan integritas dengan proses belajar kelompok, sebagai bahan pendukung bahan belajar utama. Selanjutnya, peran bahan ajar dalam pembelajaran klasikal. Yang pertama, dapat dijadikan sebagai bahan yang tak terpisahkan dari buku utama. Yang kedua, dapat dijadikan pelengkap atau suplemen buku utama. Ketiga, dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Keempat, dapat dijadikan sebagai bahan yang mengandung penjelasan tentang bagaimana mencari penerapan, hubungan serta keterkaitan antar satu topik dengan topik lainnya. Peran bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. A. Sebagai bahan integritas dengan proses belajar kelompok. B. Sebagai bahan pendukung bahan belajar utama. Baiklah, selanjutnya asas-asas dalam pengembangan bahan ajar bahasa Arab. Pertama, asas sosial budaya. Kedua, asas psikologis. Ketiga, asas kebahasaan dan pendidikan. 4. Karakteristik bahan ajar bahasa Arab. Kelima, analisis bahan ajar bahasa Arab. Selanjutnya, strategi pemilihan dan penyusunan dalam pengembangan bahan ajar bahasa Arab. 1. Revisi terhadap isi atau substansi bahan pembelajaran agar lebih cermat. Kedua, revisi terhadap cara-cara yang dipakai dalam menggunakan bahan pembelajaran. Perwajahan atau penjelasan,
Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan dalam pengembangan bahan ajar bahasa Arab. A. Identifikasi tujuan pembelajaran. B. Analisis pembelajaran. Yang C. Identifikasi perilaku awal. D. Perumusan TIK. E. Menyusun butir-butir tes. F. Mengembangkan strategi pembelajaran. G. Mengembangkan bahan ajar. H. Evaluasi untuk mengukur tingkat keefektifan, efisiensi, dan daya tarik strategi pembelajaran berdasarkan masukan, tanggapan, saran, komentar, dan penilaian ahli. I. Revisi produk berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Adapun penjelasan dalam pengembangan bahan ajar bahasa Arab seperti berikut ini. Analisis. Beberapa hal yang perlu diidentifikasi, khususnya yang berkaitan dengan siswa sebagai pengguna buku bahan ajar bahasa Arab adalah: pertama, kondisi di mana sumber belajar berupa buku ajar diterapkan. Kedua, siapa yang menggunakan buku ajar. Ketiga, untuk kelas atau tingkat, berapa buku ajar itu digunakan. Perancangan pada tahap ini, langkah-langkah yang harus ditempuh adalah: pertama, menganalisis dan merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan butir-butir tes. Penyusunan butir-butir tes perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, A. Berdasarkan kriteria yang dirumuskan dalam tujuan khusus pembelajaran atau indikator keberhasilan. Yang B. Berdasarkan muatan materi pada pokok bahasan yang akan dikembangkan dalam penyusunan pertanyaan. C. Memperhatikan kesesuaian butir soal dengan tujuan khusus pembelajaran atau indikator keberhasilan. D. Membuat bentuk-bentuk soal dan menyusunnya. E. Menulis petunjuk. F. Mengerjakan soal-soal yang menghasilkan kunci jawaban. 3. Mengembangkan strategi pembelajaran. 4. Mengembangkan media pembelajaran. 5. Mengembangkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran dikembangkan dalam bentuk buku ajar yang dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut. A. Memilih dan mengumpulkan materi pembelajaran yang ada dan relevan untuk digunakan. B. Menyusun materi sesuai dengan urutan kegiatan pembelajaran. C. Mengidentifikasi materi-materi yang diperoleh dan yang tidak diperoleh dari buku. D. Menyusun program pengajaran. Baiklah, selanjutnya penulisan dan penyusunan materi penyusunan, pemilihan dan penulisan bahan pembelajaran berupa buku ajar meliputi: yang pertama, menyusun dan menulis petunjuk. Yang kedua, menyusun dan menulis tujuan pembelajaran. Ketiga, menyusun dan menulis uraian materi pelajaran. Keempat, menyusun dan menulis soal-soal latihan-latihan, tes dan kunci jawaban. Kelima, menyusun dan menulis daftar kosakata atau mufrodat. Selanjutnya, evaluasi. Untuk evaluasi bahan ajar bahasa Arab dapat dilakukan 3 langkah kajian, yaitu: yang pertama, evaluasi tahap pertama berupa review atau kajian oleh bidang studi dan ahli rancangan pembelajaran. Kedua, uji coba perorangan. Ketiga, uji coba lapangan. Terakhir, revisi atau penutup. Dengan kemampuan menyusun dan mengembangkan bahan ajar bahasa Arab yang berkualitas yang dimiliki oleh ahli maupun praktisi pengajar bahasa Arab, semoga menjadi salah satu solusi dalam memecahkan masalah pembelajaran bahasa Arab di Indonesia. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.